Ini dulur, baunya harum. Kita lihat ricikannya dulur, kita amati. Ini dengan pejetan, tikel alis, gandiknya gandek polos ya dulur ya, gandek polos. Terus ada ini deneng dulur. Kemudian ini nggak ada apa-apanya, bentuknya ngelimpo. Pusaka ini berdapur. Rahayu, 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 dulur-dulurku pecinta budaya Nusantara. Berjumpa lagi dengan saya KP Bima Sakti. Salam berpusaka sakti. Oke dulur-dulurku semuanya, kali ini saya akan membabar sebuah pusaka masterpiece dulur. Pusaka ini juga pusaka istimewa, pusaka dengan dapurnya langka di dunia Tosan Aji. Seperti biasanya dulur, kalau dapur-dapur langka itu sudah jatuh ke tangannya kolektor, akan susah keluar dulur. Dan saya mempunyai pusaka ini cuma satu dulur, dari sekian pusaka saya. Oke dulur, kita babar pusakanya. Ini dulur, ini dengan warangka Gayaman Surakarta, kayunya ini cendana tim-tim dulur. Jadi ini baunya wangi, wangi alami. Ini dulur. Jadi nggak perlu diminyai, pusakanya pasti wangi dulur. Radius 10 km. Dengan pendoknya ini pendok kemalu. Ini kemalu merah asli. Dan ini dedernya kayu kemuning. Ini dulur, sudah sangat nyandang. Oke, kita buka pusakanya. Ini dulur, baunya harum. Kita lihat ricikannya dulur, kita amati. Ini dengan pejetan, tikel alis, gandiknya gandek polos ya dulur ya, gandek polos. Terus ada ini deneng dulur. Kemudian ini nggak ada apa-apanya, bentuknya ngelimpo. Pusaka ini berdapur pulang geni lurus, dulur. Jadi pulang geni itu ada dua, pulang geni luk 5 sama pulang geni lurus. Nah, ini yang pulang geni lurus dulur. Ini sangat langka. Kebanyakan yang beredar di dunia Tosan Aji itu pulang geni luk 5. Ini pulang geni lurus dengan pamornya, ini juga pamor yang istimewa dulur. Ini pamornya wengkon isen tapi ada tambalnya dulur. Nah, tambal sendiri tuahnya dipercaya untuk menambal kebocoran. Nah, kalau Anda yang biasanya sering-sering kebocoran masalah keuangan atau masalah apapun, bisa ditambal dulur. Guyon dulur. Jadi wengkon isen sendiri itu tuahnya biasanya untuk perlindungan dulur. Wengkon itu untuk melindungi. Jadi ada garis lurusnya ini. Nah, ini untuk perlindungan. Isiannya ini ada tambal dipercaya untuk tolak bala. Nah, sementara untuk rancang bangun dulur, ini bentuknya ngelimpo, terus gonjonya tinggi, gonjonya dhuwur dulur, gonjonya tinggi, besinya pulen, tempatnya sangat matang, hitam kehijauan. Kalau dilihat dari rancang bangun ini, pusaka ini estimasi tangguhnya tuban jenggala dulur, atau tuban jenggolo. Nah, pusaka yang istimewa dulur, dari garapnya, materialnya, tempaannya pulen, ngelimpo. Ini enak dipandang dulur. Ini pusaka yang luar biasa dulur. Sementara dari untuk filosofi dan makna pulang geni lurus sendiri, itu hampir sama dengan pulang geni luk 5 dulur. Jadi pulang geni itu artinya ratus atau dupa yang baunya harum. Istilahnya kalau kita hidup itu harus berbau harum dulur. Selayaknya seperti ratus atau dupa yang bisa mengharumkan
orang-orang di sekeliling kita. Jadi urip iku urup istilahnya dulur, atau hidup harus bermanfaat untuk orang lain, terutama untuk keluarga dan untuk lingkungan sekitar panjenengan dulur. Nah, pusaka ini dengan dapur yang langka, pamornya juga pamor langka, jarang dijumpai. Filosofinya begitu dalam dulur. Maknanya, tuahnya juga luar biasa. Ini pusaka yang layak dikoleksi. Kalau sudah masuk ke tangan kolektor, susah keluar dulur. Kalau sudah disimpan di lemarinya, pasti terkunci. Kalau nggak terkunci hilang dulur. Bahaya. Kalau pusaka hilang itu sebenarnya bisa dicari mudah dulur, bisa diidentifikasi. Karena jarang orang yang bisa apa ya, istilahnya tahu pusaka itu. Kalau orang awam melihat pusaka, lihat keris, itu pasti takut dulur. Saya pernah itu keris saya taruh di teras dan rumah saya itu belum ada pagernya. Itu ada jagraknya itu sekitar 70 keris. 60 keris tambah jagrak yang isi 10 itu 70 keris dulur. Saya taruh di luar, nggak ada pagernya dulur. Cuman memang ada CCTV. Itu pun aman, nggak ada yang nggak belum pernah kehilangan. Ya amit-amit jangan bayi, semoga nggak ada dulur. Sekarang sudah saya taruh di dalam. Dulu saya di luar itu lumayan lah dulur, mungkin 1 bulanan. Itu pun belum pernah saya kehilangan pusaka dulur. Kalau hilang pasti ketahuan, berarti orang itu tahu pusaka atau tahu keris. Pasti orang di sekeliling kita dulur. Orang-orang yang tahu pusaka itu sangat jarang. Pasti nanti istilahnya ya orang-orang di lingkup kita sendiri yang mengambil. Oknum, nah seperti itu dulur. Jadi pusaka itu kalau orang awam pasti takut. Mereka juga nggak akan bisa melemparnya dulur, akan kesusahan. Melempar pun pasti nanti juga kenal ke teman-teman kita, larinya pasti ke teman-teman kita dulur. Seperti itu dulur. Jadi pusaka sendiri itu seperti yang saya ceritakan sebelum-belumnya, Sang Empu membuat pusaka itu tidak asal-asalan. Sang Empu benar-benar sangat teliti dulur, dengan lelaku yang begitu panjang, tirakat yang begitu panjang, doa-doanya itu juga begitu luar biasa dulur. Empu itu ahli doa, ahli tirakat, ahli lelaku. Kita itu nggak ada apa-apanya dulur kalau dibandingkan dengan empu zaman-zaman dahulu. Karena zaman dahulu itu nggak ada medsos, nggak ada teknologi. Benar-benar fokus dulur. Kalau sekarang masih ada medsos, masih ada teknologi, itu pikiran kita pasti ini dulur, kebanyakan terganggu. Apalagi ada pinjol. Kalau sudah terbelit pinjol, fokus kita ketagihan dulur. Membayar ini, aduh ini sudah jatuh tempo, ini sudah jatuh tempo, pinjol atau kur atau apapun itu, atau KSP manapun itu dulur. Wah ini sudah jatuh tempo, ini jatuh tempo. Pikiran kita nggak bisa fokus. Kalau zaman dulu nggak ada dulur, nggak ada yang mengutangi. Hutang itu nggak ada dulur. Zaman dahulu itu barter, mungkin barter dengan hewan ternak, barter dengan apapun itu, sistemnya barter. Kalau sekarang enggak dulur, kita dipermudah mendapatkan uang yang banyak, kadang melebihi kemampuan kita dulur, secara nggak sadar, akhirnya terbelenggu. Seperti pengalaman saya sampai sekarang ini dulur. Malah jadi curhat ini. Nah, jadi seperti itu dulur. Jadi kalau panjenengan sudah suka dengan pusaka, sudah merasa cocok, merasa klik, langsung saja dulur. Jangan sungkan-sungkan untuk japri, tanya maharnya. Bisa kita diskusikan dulur. Secara persuasif, kekeluargaan. Pokoknya podo penake, aja sampai rugi. Banyak oknum dulur di luaran sana, istilah saling kopiok mengopiok, itu sudah biasa dulur bagi saya dulur. Jadinya kalau Anda pengen supaya tidak dapat dikopiok, itu ya jujurlah. Jadi berjualan apa adanya. Kalau sepuh ya bilang sepuh, kamartikan bilang kamartikan, prosesan bilang prosesan. Jadi kasihan pembeli itu dulur.
Sebagai orang awam kita percaya saja. Kita nggak tahu, belum tahu rancang bangunnya, ciri-cirinya pusaka sepuh, pusaka kamardikan, pusaka prosesan itu seperti apa kita belum tahu dulur. Tapi kalau kita sudah sering menanting, kita sudah tahu pusaka sepuh itu, sudah punya pusaka sepuh, pusaka baru, pusaka prosesan, atau pusaka STW. STW itu gini dulur, setengah tua istilahnya. Setengah tua itu jadi bahannya bahan sepuh, cuman garapnya, rancang bangunnya itu owahan dulur, atau diproses ulang. Nah, ditempa ulang seperti itu. Jadinya kita harus benar-benar bisa ini dulur, mengerti pakem rancang bangun, sehingga kita tidak gampang keblondrok dulur. Karena keblondrok itu sangat menyakitkan dulur. Dan sakit hati itu akan susah terobati. Kepercayaan itu mahal harganya. Nah, seperti itu. Mending panjenengan jujur dan maharnya tinggi daripada panjenengan nggak jujur dengan mahar murah tetapi nggak jujur, itu akan lebih menyakitkan. Kalau saya seperti itu, jadi saya lebih baik kena pusaka bener sepuh tapi mahar tinggi daripada saya kena pusaka palsu dengan mahar yang rendah. Karena dengan seperti itu akan menyakitkan dulur. Tapi kalau kita sudah memiliki pusaka ini, yang pusaka yang benar, pusaka yang memang sepuh, alami, natural, bukan uwahan, dari zaman dulunya seperti itu, dengan mahar yang tinggi, lebih baik saya kena seperti itu daripada saya kena pusaka yang palsu atau pusaka prosesan, pusaka STW, pusaka kamardikan seperti itu dulur. Karena pusaka sendiri, pusaka sepuh yang ori itu tidak murah dulur. Pusaka yang sepuh, yang ori, benar-benar kelasnya kelas pusaka, itu tidak ada tolak ukur harganya. Jadinya lebih baik saya nabung dulu, mempunyai yang tabungan yang sudah mantap di hati saya untuk memahari pusaka yang benar, baru saya salurkan dulu, baru saya beli, baru saya mahari. Daripada saya beli, dapat murah, ternyata pusakanya pusaka palsu. Nah, itu yang pengalaman dari saya dulur. Dan kalau panjenengan jualnya jujur meskipun maharnya tinggi, itu tidak akan mudah terkopiok dengan bakul-bakul lainnya dulur. Meh ngopiok pun susah, ngopiok piye gitu. Pusakanya pusaka bener, bukan pusaka prosesan, bukan pusaka kamardikan. Itu akan susah ngopioknya dulur. Ngopioknya susah. Pusaka kan nggak ada tolak ukur harganya dulur. Karena sekarang itu cari pusaka yang benar-benar sepuh, original itu susah dulu. Zaman dahulu pun dulur, pusaka yang asli itu juga barternya dengan hewan ternak dulur. Nggak murah. Jadinya kita harus menghargai empu itu membuatnya seperti apa, prosesnya itu seperti apa dulur. Jadi seperti itu dulur. Itulah tips agar kita sebagai bakul atau kita sebagai kolektor itu tidak mudah terkopiok, jadi harus berjujur dulu. Istilahnya berjualanlah dengan hati, bukan berjualan dengan bati sakake, tapi rugi nih pembeli kita, itu dulur. Karena hati yang sakit itu akan susah terobati dulur, daripada uang, daripada nilai uang itu dulur. Karena uang itu bisa dicari, tetapi kejujuran itu, kepercayaan itu susah dicari dulur. Seperti pusaka yang sepuh itu susah dicari, kalau uang masih bisa dicari dulur. Jadi kalau pusaka-pusaka sepuh itu kebanyakan sudah masuk ke lemarinya kolektor, nanti keluar pun juga maharnya pasti tinggi dulur. Kolektor nggak akan mudah untuk melepasnya. Jadi seperti itu dulur. Oke dulur, sekian dulu pembahasan masalah pusaka, masalah carut marutnya di dunia Tosan Aji dulur, itu sudah biasa dulur. Di antikan, di barang antik di dunia Tosan Aji, itu pengopiokan antar temen itu juga sudah biasa dulur. Itu nggak bisa kita hindari. Keblondrok itu juga sudah biasa dulur, nggak bisa kita hindari dulur. Makanya kita harus hati-hati, kita harus benar-benar peka
benar-benar menggunakan feeling kita dulur, feeling kita, hati kita, dan jangan sampai lelah untuk selalu belajar dulur, selalu belajar, selalu diskusi dengan teman-teman kita, sama-sama pecinta dunia Tosan Aji. Nanti lama kelamaan kita akan tahu dulur, kita akan tahu seperti apa dunia Tosan Aji itu sendiri. Dunia Tosan Aji itu sangat unik, sangat luar biasa menurut saya dulur. Dari cerita-cerita itu wah luar biasa pokoknya. Dan kalau bukan kita yang bisa melestarikan budaya Nusantara kita sendiri, siapa lagi dulur? Eman kalau budaya kita diklaim sama negara sebelah. Oke dulur, terima kasih sudah selalu menyaksikan YouTube KPA Bima Sakti. Bagi panjenengan yang baru menyaksikan YouTube ini, bisa minta di subscribe, like, komen, dan share ya dulur ya, agar YouTube ini terus berkembang dan memberikan manfaat untuk panjenengan semuanya. Terima kasih dulur-dulurku pecinta budaya Nusantara. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Salam berpusaka sakti.